6 cewek bule cantik yang bernama Emily, Sophie, Anna, Julia, Clara, dan Isabella ini, memutuskan untuk mengisi liburan mereka di Indonesia, dengan berkemah di sebuah hutan tropis di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Mereka telah menyiapkan segalanya dengan matang, dari mulai perlengkapan berkemah, hingga bekal makanan, semuanya sudah siap. Perjalanan mereka pun dimulai, dari kota tempat mereka menginap, menuju desa terakhir sebelum memasuki kawasan hutan. Sejak awal perjalanannya, mereka sudah dibuat takjub oleh keramahan warga lokal. Setiap orang yang mereka temui di jalan, selalu memberikan senyuman hangat sambil menyapa mereka, meskipun mungkin, di antara mereka dan para warga lokal itu, tidak benar-benar memahami bahasa satu sama lain. Banyak ibu-ibu di warung pinggir jalan tersenyum ramah, dan anak-anak kecil berlarian, sambil melontarkan kata-kata sederhana dalam bahasa Inggris yang terdengar lucu di telinga mereka. Di tengah perjalanan, mereka mulai menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kendaraan menuju desa terakhir. Namun, tanpa perlu bersusah payah mencari, tiba-tiba seorang pria parubaya, dengan mobil bak terbuka berhenti di hadapan mereka, dan menawarkan mereka tumpangan. Dengan penuh rasa syukur, mereka pun menerima bantuan itu. Perjalanan yang mereka pikir akan sulit, ternyata justru dipenuhi dengan kehangatan dan kebaikan dari para warga lokal, yang bahkan tidak mengenal mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di desa terakhir, sebelum memasuki area hutan tempat perkemahan. Namun sayangnya, sebelum sempat melanjutkan perjalanan, langit tiba-tiba mendung, dan tak lama kemudian, hujan deras mengguyur. Mereka bergegas mencari tempat berteduh, dan menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tanpa ragu, mereka pergi ke sana untuk berteduh. Pemilik warung tersebut, adalah seorang wanita parubaya dengan wajah keibuan bernama Bu Lastri, yang kemudian menyambut mereka dengan sangat ramah. Melihat mereka basah kuyup, tanpa diminta, Bu Lastri langsung menyodorkan handuk untuk mereka, dan segera menyajikan teh hangat manis juga ubi rebus sebagai penghangat tubuh. Kejutan kembali menyapa mereka, ketika mengetahui bahwa Bu Lastri ini, ternyata fasih berbahasa Inggris. Dulunya, ia adalah seorang guru honorer bahasa Inggris, sebelum akhirnya ia berhenti mengajar, dan membuka warung kecil, untuk menghidupi kedua anaknya yang masih bersekolah. Sambil menunggu hujan reda, mereka terus berbincang. Rasa lelah dari perjalanan panjang mereka, seolah sirna dalam kehangatan obrolan itu. Namun, hujan tak kunjung berhenti, hingga langit semakin gelap. Dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan ke hutan. Menyadari hal tersebut, Bu Lastri menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya, yang berada tidak jauh dari warung. Awalnya, mereka merasa tidak enak menerima tawaran itu, tetapi ketulusan Bu Lastri sangat begitu terasa, sehingga mereka akhirnya setuju. Saat tiba di rumah Bu Lastri, dua anaknya menyambut mereka dengan hangat. Tanpa ragu, mereka segera menyiapkan tempat tidur untuk para tamu asing itu, sementara Bu Lastri menyiapkan makanan sederhana untuk disantap bersama. Malam itu, mereka makan dalam suasana penuh kebersamaan. Meskipun makanan yang tersaji sederhana, kehangatan yang mereka rasakan jauh lebih berarti. Dari percakapan yang mengalir, mereka mengetahui bahwa Bu Lastri adalah seorang janda yang telah berjuang sendiri selama 2 tahun terakhir, setelah suaminya meninggal. Malam itu menjadi salah satu malam paling berkesan dalam hidup ke-6 cewek bule tersebut. Bukan hanya karena keramahan dan kebaikan yang mereka terima, tetapi juga karena mereka merasa menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Sebulan kemudian, setelah kejadian itu, ke-6 cewek bule tersebut kembali ke desa Bu Lastri. Kali ini, mereka tidak datang untuk berkemah, melainkan untuk bertemu kembali dengan wanita baik hati yang telah menolong mereka dulu. Ketika tiba di warung kecil itu, mereka disambut dengan kehangatan yang sama seperti sebelumnya oleh Bu Lastri. Setelah melepas rasa rindu, mereka pun kembali terlibat obrolan hangat. Dan di akhir obrolan, salah satu dari 6 cewek bule itu, kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi uang sejumlah 60 juta, hasil patungan mereka. Uang itu sengaja diberikan kepada Bu Lastri, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih, atas kebaikan yang telah diberikan Bu Lastri kepada mereka dulu. Bu Lastri terkejut dan sempat menolak, merasa bahwa itu terlalu berlebihan. Namun, mereka meyakinkannya, bahwa tidak ada jumlah uang yang sebanding dengan ketulusan dan kebaikan hatinya. Tangis haru pun pecah di warung kecil itu. Bu Lastri tidak pernah menyangka, jika sebuah kebaikan kecil yang ia lakukan dengan tulus, justru membawa kebahagiaan yang begitu besar. Bagi ke-6 cewek bule itu, perjalanan ke Indonesia bukan hanya tentang petualangan di alam liar, tetapi juga tentang menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketulusan dan kehangatan hati, yang akan selalu terkenang sepanjang hidup mereka.